Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita pada Allah hari ini bisa hadir bangun dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Buya Mahildi beserta seluruh ketua pengurus Masjid Haji Al-Hijrah, para tokoh-tokoh nenek mama, tuan guru Gunung Kanduang, yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dirahmati Allah SWT. Sedikit saja dari Ambo tentang hari ini. Banyak orang tak bahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu karena uang, tapi banyak pula orang kaya bunuh diri. Banyak pula orang kaya terkaya di dunia bercerai karena nggak bahagia. Artinya sesungguhnya salah satu cara meraih kebahagiaan dengan harta, ya mungkin, tapi itu bukan jalan satu-satunya meraih kebahagiaan. Untuk itu ada kebahagiaan yang bisa kita raih walaupun kita nggak punya harta. Anak-anak muda sekarang, ibu-ibu, kalau ketemu di daerah ya, di wilayah kecamatan, Pak, kami mau raun-raun Pak, ke Harau, ke Solo, Mandiyange. Mangga tuh Bu, mencari kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan itu bukan di Harau, bukan di pantai, bukan di gunung, bukan di lembah, tapi ada dalam diri kita kalau kita mau bersyukur. Nah, kebahagiaan dengan bersyukur ini mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas tapi lupa melihat ke bawah. Untuk itu ada 5 cara bahagia. Hari ini yang Bu Abu sampaikan. Yang pertama, dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang hari ini rajin sholat subuh berjamaah, wajahnya pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat subuh berjamaah. Wajahnya cerah, segar, pikirannya tenang. Untuk itu dekat dengan Allah ini kita tidak takut lapar, tidak pernah takut miskin. Karena sesungguhnya kita meyakini yang memberi rizki, yang memberi nikmat, yang menemukan semua apa yang kita berikan kepada kita sehat termasuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dekatlah dengan Allah, insya Allah kita bahagia. Yang kedua, bersyukur. Nah, ini banyak kita ini selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur. Bersyukur ini membuat kita bahagia. Hari ini kita bisa sehat. Kami kemarin Jobuya mencari orang sakit, Masya Allah, bersyukur kami. Banyak, ada yang kena jantung, ada yang kena diabetes, ada yang kena stroke, ada yang kena penyakit mental dan lain-lain. Dan hari ini bapak-bapak yang masih sehat, bersyukurlah. Selagi kita hari ini masih sehat, maka gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah. Yang ketiga, kenapa kita nggak bahagia? Karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita nggak pernah bersyukur. Ibu-ibu, jangan bandingkan suami kita sama suami orang. Bapak-bapak, jangan bandingkan istri kita sama mantan. Nah, kemarin ada yang anak di berita di koran, seorang anak membacok ibunya gara-gara ibunya suka membanding-bandingkan anaknya sama anak tetangga. Uang jadi apa? Anak si fulan keren, hebat, uang tak punya masa depan, mengamuknya. Termasuk juga membandingkan apa yang kita miliki hari ini dengan orang lain. Di media sosial itu tidak semuanya asli, banyak penipu, banyak pembohong. Ada yang dia tukang koruptor, mengaku crazy rich, crazy gilo, rich kayo, kayo gilo, saking kayo, rupanya koruptor. Tapi awaklah terlalu terkesima melihat penampilan orang. Selanjutnya yang membuat kita bahagia, yang enggak bahagia adalah kita overthinking, terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sesungguhnya di dalam diri kita memiliki sifat yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Pemaaf. Tapi pemaaf ini susah sekali kita lakukan. Padahal Bapak Ibu sekalian, ada satu nikmat yang nanti kita tunggu-tunggu di akhirat nanti. Ternyata bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi maghfirah. Nggak ada gunanya kita di dunia hebat, sukses, kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah SWT. Kalau Allah saja yang menciptakan kita sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun, kenapa pula kita sebagai manusia tidak mau memaafkan orang lain? Maka di zaman Rasulullah ada seorang sahabat sedang berkumpul di masjid, ada seorang jamaah yang lewat, lalu Rasulullah mengatakan dia itu ahli surga. 3 hari berturut-turut
ahli surga lewat, ahli surga. Akhirnya ada sahabat yang mengikuti ke rumahnya bertanya, "Ya fulan, apa amalanmu sehingga Rasulullah mengatakanmu ahli surga?" "Aku ibadahku biasa, qiyamul lailku biasa, tapi ada satu amalan yang aku lakukan setiap hari." "Apa itu?" "Sebelum tidur, aku selalu mengamalkan, aku memaafkan orang yang telah menyakitiku hari ini dan meminta maaf kepada orang yang telah aku sakiti hari ini." Untuk itu, memaafkan ini membuat kita bahagia. Kalau ada di antara bapak ibu yang masih bercakap-bercakap suami istri, cukup. Apalagi di hadapan anak. Jangan bercakap di hadapan anak. Kalau ayah ibunya bercakap di hadapan anak, anaknya marah, kecewa, sakit hati. Itulah penyebab tawuran. Ketika ayah ibunya anaknya bercakap di rumah, ibunya marah. Jangan bercakap. Apa jawab anaknya dari dapur? "Allah, mama jo papa aja bercakap tiap hari." Nah, itu terberat. Untuk itu kalau bercakap apa? Pergi ke kuburan. Ziarah kubur. Langsung ibu-ibu kalau suaminya parabo, langsung nyanyikan lagu Selimut Putih. Suaminya, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, insya Allah nggak jadi marahnya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tapi suaminya pandai pula. Begitu besok-besok istrinya minta uang, "Pak, minta pitih." "Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itulah nanti pembela kita." Ambo kebetulan waktu S1 di UIN Ciputat di Jakarta, ambo menulis skripsi zikrul maut, implikasinya terhadap kesehatan mental. Jadi parabo itu dikuburkannya di dalam tanah, insyaallah. Bapak ibu sekalian, apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya pemimpin keluarga suami adalah yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Enggak ada sejarahnya Nabi memukul istrinya, membentak anaknya. Dari mana kita belajar? Agama kita ini artinya Islam. Islam itu artinya salam. Salam itu artinya damai. Kalau ada di antara kita masih rajin sholat tapi masih marah-marah, perlu dipertanyakan sholatnya. Tapi ada pula seorang istri datang kepada saya, "Pak Iqbal, ambo kabar carai Pak. Mbak tuh laki ambo jarang sholat." "Oh, ini nggak bisa nih. Tapi kan suami ibu masih punya sisi-sisi kebaikan." "Oh iya Pak, walaupun jarang sholat, tapi sabar Pak, lembut." Ambo panggil suaminya, "Betul Bapak jarang sholat?" "Betul Pak, ambo sholat subuh nggak bisa Pak. Ambo talek tadi, masih belajar." Kalau boleh tahu kelebihan istri bapak ini apa? Sholat aja kerjanya Pak, rajin. Kelemahannya marah-marah aja kerjanya. Ada suami jarang sholat bisa sabar, istri rajin sholat marah-marah aja kerjanya. Kira-kira kenapa Pak? Rupanya kata istrinya, "Betul Pak, keluarga istri suami saya ini romantis, harmonis, lembut. Tapi keluarga saya sejak kecil keras, kasar, suka mukul. Ini yang membentuk kepribadian saya menjadi pribadi yang pemarah." Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memutus mata rantai kekerasan dalam keluarga, mulailah berdamai dengan pasangan kita. Aduh pantunnya Pak. Tanjung Katung airnya keruh, tempat anak rajo mencuci kaki. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Jadi kalau kamu ditanya bagaimana mengatasi tawuran, harmonislah, kompaklah. Kalau kita harmonis, kompak, insya Allah anak-anak betah di rumah. Tapi kalau ayah ibunya bercakap, saling hina, saling merendahkan, itu yang membuat anak-anak tidak respect lagi sama orang tuanya. Dan yang terakhir, kalau ingin bahagia ternyata bukan hanya menerima, tapi memberi. Tidak ada sejarahnya orang dibangunkan nama masjidnya, dibangunkan nama jalannya, nama aula. Siapa ini Pak? Ikut sepanjang hidupnya Pak kok banyak membuat proposal. Nggak ada. Yang paling banyak dikenang dalam hidup adalah orang yang paling banyak memberi, bukan menerima. Jadi ibu besok kalau lagi stres, buat jari yang banyak-banyak, boleh paku, antar ke rumah tetangga. Insya Allah bahagia. Jadi bahagia itu adalah memberi, bukan menerima. Demikian Pak Bu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat jamaah. Hari ini Ambo melihat berharap peran ayah luar biasa. Selama ini yang disalahkan kalau anak bermasalah ibunya. Padahal hasil temuan Ambo sebagai psikolog, banyak anak bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Ayah-ayah harus tegas, berani mengambil keputusan.
Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, peragu, pembimbang, jangankan di tengah laut, di tepi pun bisa kandas. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.